warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Reni Kristina, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari DKI Jakarta. Saya mengajar di SMP Negeri 236 Jakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi informasi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Perkenalkan, selaku fasilitator yaitu Ibu Rini Khoiriyah dan selaku pengajar praktik yaitu Bapak Rifangi. Pemaparan ini merupakan tugas dari modul 3.1.A.8.2, yaitu tentang koneksi antar materi. Hal ini berkenaan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dan juga sebagai ringkasan dari materi yang berasal dari LMS, Pendidikan Guru Penggerak. Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Prata Triloka memiliki pengaruh bagaimana seorang guru mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semboyan yang dicetuskan oleh KHD yang sampai saat ini masih menjadi landasan berpijak bagi pendidik adalah Ingarso Sungtolodo, yang berarti seorang pemimpin harus mampu memberi teladan. Kemudian Madya Mangunkarso, yaitu seorang pemimpin juga harus mampu memberikan dorongan, semangat, dan motivasi dari tengah. Dan yang terakhir adalah Tuturi Handayani, yaitu seorang pemimpin harus mampu memberi dorongan dari belakang. Yang artinya adalah seorang pemimpin atau guru harus mampu memberikan teladan dan memberikan semangat dan motivasi dari tengah, yang juga mampu memberikan dorongan dari belakang untuk kemajuan seseorang muridnya. Semboyan ini memiliki makna mendalam yang dapat kita jadikan landasan dalam setiap pengambilan keputusan, yaitu keputusan yang selalu berpihak kepada murid agar menjadikan mereka sebagai generasi yang cerdas dan berkarakter sebagai cerminan dalam profil pelajar Pancasila. Hal ini dapat kita lakukan dalam proses pembelajaran di sekolah yang tidak hanya menitik beratkan pada konten kurikulum, namun transfer nilai-nilai kebajikan yang dapat kita sampaikan secara terus-menerus dengan eksplisit pada pembelajaran dan keteladanan pada setiap pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nilai-nilai kebajikan universal yang tertanam dalam diri kita akan mempengaruhi kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Suatu contoh, jika anak sering diajarkan bagaimana cara menyenangkan orang banyak, maka dalam mengambil keputusan akan berpikir berbasis hasil akhir yang menyenangkan bagi banyak orang. Kalau sejak kecil sudah diajarkan menaati peraturan yang ada, maka cara berpikir kita akan berbasis peraturan. Dan apabila sejak kecil kita sudah diajarkan tentang empati, maka prinsip pengambilan keputusan kita lebih besar akan berpikir berbasis rasa peduli.
berbagai permasalahan yang membutuhkan suatu keputusan dalam penyelesaian. Dalam pengambilan keputusan dibutuhkan langkah-langkah yang mengacu pada prinsip tertentu, karena dalam pengambilan keputusan berkaitan erat dengan masa depan suatu organisasi, apalagi menyangkut pada keputusan yang bersifat strategis. Salah satu faktor yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan adalah keterampilan coaching. Sebagai pendidik, guru harus memiliki keterampilan coaching. Selama proses pembelajaran, pendampingan dalam pengujian, pengambilan keputusan melalui kegiatan coaching atau bimbingan yang dilakukan oleh fasilitator, saya rasakan sangat efektif dalam membantu pemahaman saya. Beberapa contoh praktek coaching dapat memberi gambaran yang utuh untuk dapat diterapkan di sekolah. Keputusan yang diambil dengan teknik coaching yang berlandaskan etika, nilai-nilai kebajikan sesuai dengan visi misi sekolah yang berpihak pada murid dan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Teknik coaching dilakukan dengan prinsip kesetaraan, sehingga tidak terkesan menggurui, tapi justru akan menimbulkan rasa nyaman sehingga proses coaching dapat mengidentifikasikan permasalahan dan dapat menyampaikan pertanyaan berbobot dari coaching. Begitu pula dengan coaching yang dengan rasa nyaman dapat menyampaikan hambatan-hambatan dan dapat menemukan solusi yang sesuai. Hal ini karena coach mampu menjadi pendengar yang baik sehingga mampu membantu menguraikan permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dengan coaching, guru dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran. Sebagai coach yang baik, guru memiliki harapan terhadap siswanya, sehingga dapat menjalankan seluruh tugas dan kewajiban yang diberikan di sekolah dengan baik. Pada saat pengambilan keputusan dilakukan, seorang guru perlu memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional agar proses pengambilan keputusan yang dilakukan dengan kesadaran penuh, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang akan terjadi. Ketika seorang guru telah menguasai pengetahuan dan keterampilan serta sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional, maka di saat keputusan diambil, tujuan yang diharapkan adalah tujuan positif. Keputusan yang diambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran akan aspek sosial emosional di saat mengambil keputusan juga dapat menekan perilaku seorang guru, terutama saat dihadapkan permasalahan yang mengandung dilema etika. Di saat guru dihadapkan pada kasus tertentu yang menuntutnya untuk memberikan keputusan, mekanisme otak akan mengarahkan diri untuk berhenti, kemudian menarik nafas panjang hingga memberikan waktu untuk memahami dengan baik kasus yang dihadapi. Guru juga akan mencari tahu apa yang dirasakan murid dan mau mendengarkan dengan penuh perhatian. Respon guru yang berkesadaran penuh inilah yang akan mempengaruhi keputusan yang diambil. Keberpihakan dan mengutamakan kepentingan murid dapat tercipta dari tangan pendidik yang mampu membuat solusi tepat dari setiap permasalahan yang terjadi. Pendidik yang mampu melihat permasalahan dari berbagai kacamata dan pendidik yang dengan tepat mampu membedakan apakah permasalahan yang dihadapi termasuk dilema etika ataukah rujukan moral. Seorang pendidik ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral dan etika, baik secara sadar ataupun tidak,
akan terpengaruhi oleh nilai-nilai yang dianutnya. Nilai-nilai yang dianutnya akan mempengaruhi dirinya dalam mengambil sebuah keputusan. Jika nilai-nilai yang dianutnya nilai-nilai positif, maka keputusan yang diambil akan tepat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan begitupun sebaliknya. Jika nilai-nilai yang dianutnya tidak sesuai dengan kaidah moral, agama, dan norma, maka keputusan yang diambilnya lebih cenderung hanya benar secara pribadi dan tidak sesuai harapan kebanyakan pihak. Kita tahu bahwa nilai-nilai yang dianut oleh guru penggerak adalah reflektif, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada peserta didik. Nilai-nilai tersebut akan mendorong guru untuk menentukan keputusan masalah moral atau etika yang tepat sasaran, benar, dan meminimalisir kemungkinan kesalahan pengambilan keputusan yang dapat merugikan semua pihak, khususnya peserta didik. Dilema etika adalah situasi di mana terjadi situasi yang memiliki situasi yang sama namun bertentangan. Etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sehingga keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai yang dianut atau dijunjung tinggi. Untuk itu, dalam memutuskan kasus dilema etika, maka guru harus memegang teguh 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. 4 paradigma berpikir yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan yang terakhir adalah jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip berpikir yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Adapun 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang sudah dipelajari bersama di modul ini adalah: pertama, langkah dalam hal mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi yang sama. Langkah kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Langkah ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Langkah keempat, pengujian benar atau salah. Langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Langkah keenam, melakukan prinsip resolusi. Langkah ketujuh, investigasi opsi trilema investigasi. Langkah ke-8, membuat keputusan. Dan langkah terakhir yaitu langkah ke-9 adalah meninjau kembali keputusan dan refleksi. Pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus-kasus pada masalah moral atau etika hanya dapat dicapai jika dilakukan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dapat dipastikan bahwa jika pengambilan keputusan dilakukan secara akurat melalui proses analisis kasus yang cermat dan sesuai dengan 9 langkah tersebut, maka keputusan tersebut diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Maka hal tersebut akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat akan memiliki konsekuensi positif terhadap institusi atau lembaga di mana kita berada. Pengambilan keputusan adalah bagian terberat dari tugas seorang pemimpin pembelajaran. Karena secara langsung atau tidak langsung, keputusan kita akan berpengaruh terhadap institusi, yaitu dalam hal ini sekolah atau lingkungan tempat kita berada.
dan terutama komunitas di mana kita berada atau siswa yang mungkin juga berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Sehingga dalam membuat keputusan kita harus memikirkan konsekuensi yang efektif dari keputusan kita, dengan terlebih dahulu memikirkan terlebih dulu keputusan yang kita gunakan atau kita ambil dengan menggunakan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang karena jika keputusan kita tepat maka akan terwujud lingkungan yang positif juga kondusif serta aman dan nyaman. Karena keputusan kita menentukan hal tersebut dan begitu juga sebaliknya. Jika kita salah mengambil keputusan, tentu saja konsekuensinya juga tidak akan baik dan berdampak buruk pada lingkungan dan orang-orang yang beroperasi secara langsung maupun tidak langsung dengan keputusan kita. Perubahan tidak dapat dibangun dalam waktu sehari. Paradigma yang sudah tertanam begitu lama di benak warga sekolah, termasuk di dalamnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kaprok, kabek, BK, wali kelas, guru, murid, wali murid, dan masyarakat, dan telah menjadi budaya yang tentunya akan menjadi sebuah tantangan dan sulit dihilangkan. Kasus dilema etika pun masih akan menjadi bagian dalam skenario di lingkungan sekolah. Menurut saya, kita harus fokus pada proses dan langkah perubahan yang telah dibuat meski masih berumur jauh. Sebesar apapun batu yang menghalangi, akan ada celah meski hanya dari beberapa tetesan dukungan dan semangat. Jika masalah yang timbul merujuk bersinggungan dengan pihak lain, baik itu guru ataupun karyawan, maka dalam menjalankan pengambilan keputusan, saya akan menyesuaikan dengan lingkungan, baik jangka pendek atau jangka panjang yang harus dihadapi setelah keputusan diambil. Sebagai seorang guru yang setiap hari bertemu dengan murid dan bertemu dengan teman sejawat yang mempunyai karakter bermacam-macam dan mempunyai masalah beragam pula, saya merasa terbantu dengan penjelasan materi dari modul 3.1. Sebab sebelumnya kita sering menemukan masalah, namun kita selalu menyelesaikan masalah secara mentor maupun konseling. Sekarang, setelah belajar coaching, kita lebih bisa mengembangkan cara berpikir kita dan membuat keputusan yang berpihak pada murid. Meskipun kadang teman sejawat belum bisa berpikir yang sama. Dengan semua materi yang telah dipelajari dari modul guru penggerak, sudah seharusnya kita bisa memberikan keputusan yang bersifat positif, membuat siswa merasa nyaman dan tenang. Harapannya, kita bisa menciptakan siswa berkarakter yang berkualitas sesuai dengan profil pelajar Pancasila, tetapi tetap memiliki kompetensi yang unggul. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran pasti akan membawa dampak baik jangka panjang maupun pendek bagi murid. Hal yang sudah kita putuskan dan kita lakukan akan terekam menjadi suatu catatan dan akan menjadi role model tentang apa dan bagaimana kelak murid-murid berpikir dan bertindak. Bagaimana mereka mengambil keputusan di masyarakat di kemudian hari. Gambaran ini menjadi dasar bahwa pengambilan keputusan oleh seorang pendidik harus tepat, benar, dan bijak melalui analisis dan pengujian yang mendalam atas benar salahnya. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 5 uji, yaitu uji legal, uji regulasi, uji institusi, uji publikasi, dan uji panutan atau uji idola akan menjadikan pengambilan
pengambilan keputusan kita akurat dan teruji sehingga tidak menyesatkan murid-murid. Keputusan yang diambil oleh seorang guru akan menjadi ibarat pisau yang di satu sisi apabila digunakan dengan baik akan membawa kesuksesan dalam kehidupan murid di masa yang akan datang. Demikian sebaliknya, apabila keputusan atau kebutuhan tersebut tidak diambil dengan bijaksana, maka bisa jadi berdampak sangat buruk bagi masa depan murid-murid. Keputusan yang berpihak kepada murid haruslah melalui pertimbangan yang sangat akurat, di mana dilakukan terlebih dahulu pemetaan terhadap minat belajar, profil belajar, dan kesiapan belajar peserta didik untuk kemudian dilakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melakukan diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi lingkungan belajar. Pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru dan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman atau well-being. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk menghantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema, etika, dan bujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada peserta didik demi terwujudnya merdeka belajar. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru harus menerapkan prinsip Pratap Triloka dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madyo Mangungkarso, dan Tuturi Handayani. Sebagai penuntun, guru juga harus memiliki dasar pengambilan keputusan, yaitu berupa nilai yang berpihak pada peserta didik dengan berpedoman pada nilai-nilai moral, religiusitas, dan nilai-nilai universal serta tanggung jawab. Nilai-nilai seorang guru yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, kreatif, dan berpihak pada peserta didik juga menjadi pedoman pengambilan keputusan. Dalam membuat keputusan, dibutuhkan juga menghargai visi misi sekolah, budaya, dan nilai sebagai pengambilan keputusan di sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Guru juga harus mandiri belajar dan murid dengan mengarahkan pada proses pembelajaran dan mengembangkan potensi siswa melalui proses pembinaan sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat, dan hal ini akan memudahkan siswa dalam menentukan masa depannya kelak. Kompetensi sosial emosional yang matang dari seorang guru akan mendukung dalam pengambilan keputusan yang tepat. Kompetensi ini meliputi kesadaran diri atau self-awareness, pengelolaan diri self-management, kesadaran sosial atau kesadaran dalam berketerampilan berhubungan sosial atau relationship skill. Sebagai pemimpin pembelajaran, maka ketika kita berada dalam situasi dilema etika ataupun moral, kita menggunakan prinsip kesadaran penuh atau mindfulness sehingga kita dapat sadar dengan berbagai opsi dan konsekuensi yang ada. Sehingga keputusan yang dihasilkan pun dapat dipermudah dan bermanfaat. Selain itu, pembelajaran di kelas dengan mengambil strategi untuk membedakan yang sesuai kebutuhan murid akan mampu mengarahkan peserta didik pada proses pengembangan potensi mereka dan juga melalui proses pembinaan sehingga mereka dapat mencapai kemerdekaan dalam pembelajaran mereka.
Dalam mengambil keputusan, guru menetapkan prinsip dan dasar pengambilan keputusan yang tepat, yaitu menggunakan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Untuk itu, saya harus berlatih menerapkan kemampuan pengambilan keputusan ini menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan yang saya lakukan sebagai aksi nyata yang harus saya lakukan dalam pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Saya buat dalam rencana program sehari-hari. Demikianlah yang menjadi kesimpulan akhir dari pembelajaran modul 3.1 ini. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan semata, namun sangat diperlukan adanya paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil tepat sasaran dan bermanfaat untuk semua pihak atau orang banyak. Di samping itu, secara personal, dalam pengambilan keputusan diperlukan satu sikap keberanian dengan segala konsekuensinya. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengambil keputusan dengan situasi dilema etika. Namun, yang saya lakukan hanya sebatas pada pemikiran yang didukung dengan beberapa pertimbangan saja. Saya sudah merasa aman bila keputusan yang saya ambil sudah sesuai aturan atau tidak berdampak merugikan banyak orang. Dengan belajar modul ini, saya menjadi lebih menambah wawasan akan pengetahuan, bahkan telah mempraktikkan bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat dengan menggunakan langkah-langkah tertentu yang tidak lepas dari paradigma dan prinsip-prinsip yang ada, yaitu dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 pengujian keputusan yang menjadi materi pembelajaran di pendidikan guru penggerak pada modul ketiga poin 1 ini. Dampak yang sangat positif tentunya dengan mempelajari modul ini sehingga kita mampu mengidentifikasikan antara dilema etika dan bujukan moral dan tentunya mampu untuk mengatasinya. Dalam konteks ini terdapat 4 paradigma. Dilema etika yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Semuanya pengambilan keputusan hendaknya didasari atas 3 prinsip dan 9 langkah. Sehingga dengan menggunakan prinsip serta langkah-langkah tersebut dapat tercapainya pengambilan keputusan yang tepat, efektif, dan berkualitas. Saya berencana akan mengimplementasikan landasan tersebut dalam setiap pengambilan keputusan, baik sebagai pemimpin pembelajaran maupun dalam pengambilan kebijakan di sekolah dan komunitas praktisi. Dengan landasan dalam pengambilan keputusan tersebut, saya yakin bahwa keputusan yang saya ambil akan tepat dan lebih akurat dengan selalu berpihak kepada peserta didik. Modul ini amat dan sangat penting bagi banyak kalangan, khususnya kalangan pendidikan. Melalui modul ini, saya secara pribadi mendapat gambaran yang lebih jelas tentang apa yang harus saya lakukan bila menghadapi sebuah dilema dalam pengambilan keputusan. Sehingga nantinya akan menghasilkan keputusan yang tepat dan berkualitas dari hasil pemikiran yang sadar, bukan atas dasar emosi sesaat. Sebagai seorang individu dan seorang pemimpin modul ini,
sangat penting bagi saya karena dalam hubungan dengan individu lain pastinya selalu dihadapkan dengan berbagai konflik yang mengharuskan kita untuk mengambil sebuah keputusan yang cermat dan tepat. Dengan begitu, pentingnya materi ini baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin, sehingga tentunya materi ini sangat diperlukan bagi calon-calon pemimpin dalam pembelajaran. Materi di modul 3.1 bagi saya sangat penting dan bermakna karena dimanapun dan sebagai apa peran kita pasti akan menjumpai permasalahan yang dituntut untuk mengambil keputusan. Dari keputusan tersebut akan dihasilkan kebijakan-kebijakan yang akan diwarnai atau mewarnai perjalanan sekolah atau sebuah institusi untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil belajar Pancasila. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah maka seorang guru atau pemimpin pembelajaran harus memiliki keterampilan dalam pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Sebagai landasan dalam pengambilan keputusan tersebut, tentunya mengacu pada 9 langkah, 4 paradigma, dan 3 prinsip yang sudah dipelajari pada pendidikan guru penggerak modul 3.1 ini. Selain itu, keputusan diambil melalui 3 uji, yaitu uji institusi berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, uji publikasi sebaliknya berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir, dan yang mempertimbangkan hasil akhir dan uji panutan atau idola berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Sebagai kesimpulan dari rangkuman materi modul 3.1 ini adalah bahwa pertama, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya merupakan suatu sesuatu yang tidak dapat terpisahkan untuk mencapai kemerdekaan dalam belajar pada murid sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara dalam menuntut segala proses dan kodrat potensi anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan belajar, baik untuk dirinya sendiri, sekolah, maupun masyarakat. Selain itu, di mana proses pembelajaran di sekolah, pendidik harus bisa melihat kebutuhan belajar pada anak, serta mengelola kompetensi sosial emosional dalam mengambil sebuah keputusan sesuai atau sebagai pemimpin pembelajaran. Pendekatan coaching juga merupakan salah satu cara kita untuk dapat membantu coach dalam mencari solusi atau mengembangkan bakat yang terpendam, sehingga akan muncul suatu atau sebuah keputusan yang bertanggung jawab dari coach. Selanjutnya, dengan belajar mengambil keputusan menggunakan 3 prinsip yang diajarkan, pemikiran kita akan lebih terbuka agar bisa mengambil keputusan yang berpihak pada peserta didik, atau jika itu dilema etika yang berkaitan dengan rekan sejawat, kita bisa menemukan solusi yang tepat meskipun kadang menyakitkan hati. Tetapi demi profesionalitas dalam pendidikan, rujukan moral harus segera dipunahkan. Demikian koneksi antar materi modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga pemaparan tersebut di atas dapat memberikan hasanah positif dan bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.
Sekian dan terima kasih.